Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa litaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil anam Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita sekalian setiap saat. Bahkan sejak kita berada dalam kandungan yang kita belum tahu apakah ditakdirkan menjadi hamba Allah. Setelah lahir ke muka bumi, kemudian kita mendapatkan pendidikan agama sehingga kita bisa mengenal Allah, untuk selalu bertakwa, untuk selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dalam artian imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita di dalam beribadah tentunya menginginkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ingin agar kita kelak di akhirat mendapat ridha Allah sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya. Orang yang beriman dibenarkan bertendensi dan berpamrih kepada Allah. Di dalam beribadah kita ingin dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah memberikan bimbingan di dalam kitab berdoa, hendaknya juga memohon surga kepada Allah. Inna nas'alukal jannah, ya Allah kami mohon surga agar kelak di akhirat kita tidak sengsara. Kami sholat karenamu ya Allah, kami taat kepadamu karena ingin mencari ridhomu ya Allah. Dibenarkan kita di dalam syariat Islam. Oleh karena itu tepat sekali apabila kita rajin beribadah agar mendapat surga Allah. Karena memang di dalam Al-Quran sudah banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke surga Allah. Dan orang yang tidak taat dan durhaka kepada Allah, tidak mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka tetap tidak mau beribadah, mereka tetap tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka neraka tempatnya. Bahkan orang yang tidak sholat sekalipun mengakui Islam sebagai seorang muslim, di dalam Al-Quran diterangkan juga bahwa orang yang tidak sholat itu dimasukkan ke neraka sakor. Oleh karena itulah kita tepat sekali apabila kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh anggota keluarga kita semuanya kompak untuk beribadah kepada Allah. Itu yang perlu kita syukuri bersama. Karena kita tidak hanya ditakdirkan menjadi manusia, makhluk Allah, tapi kita ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia yang bertakwa kepadanya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam Islam ada 3 hal mengapa kita taat kepada Allah. Yang pertama, hubbullah. Hub itu cinta. Hubbullah, cinta kepada Allah. Kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya karena kita cinta kepada Allah. Kita selalu taat kepada Allah karena cinta kepada Allah. Orang yang cinta jelas akan mentaati apa yang diminta, apa yang diperintah oleh Allah. Itulah karena kita punya hubbullah, cinta kepada Allah. Dalam kondisi apapun kita taat kepada Allah. Yang kedua, karena ada di dalam hati al-khauf, khaufullah, takut kepada Allah, takut terhadap siksa Allah kelak di akhirat. Kita agar berbahagia kelak di akhirat, agar tidak sengsara berada di neraka. Maka memang bagi orang yang tidak mau taat kepada Allah, yang tidak mau takut kepada Allah, itulah mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini banyak diterangkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu penting di dalam hati kita masing-masing ada rasa khauf, ada rasa takut, yakni kita memikirkan, kita takut terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Yang ketiga yang harus juga kita miliki, yang ini 3 serangkai, tidak bisa dipisah-pisahkan, ar-raja, mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah. Ridha artinya senang. Bagaimana kita bayangkan kalau Allah senang kepada kita? Kita juga mengharapkan rahmat Allah. Rahmat artinya kasih sayang. Bayangkan seperti apa rasanya, nikmatnya apabila dikasih sayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan masalah ibadah sholat, yang ini menentukan kebahagiaan dan menentukan sengsaranya manusia kelak di akhirat tergantung pada sholat. Dan bahkan perbedaan orang Islam dengan orang kafir terletak pada sholat. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah menyatakan bahwa kelak di akhirat yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali oleh Allah adalah ibadah sholat. Apakah seseorang ini taat untuk beribadah sholat selama hidup di dunia, atau sebaliknya? Rasulullah menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban bihil abdu kepada seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat, as-shalah, adalah salatnya. Idza saluhat saluha sairu amali, kata Rasulullah. Apabila salatnya baik, maka seluruh amal yang lain mendapat nilai baik. Sebaliknya kata Rasulullah, wa idza fasadat fasada sairu amali. Tapi apabila sholatnya rusak, tidak mau sholat, tidak mau menghambakan diri kepada Allah, maka amal yang lain mendapatkan nilai jelek. Oleh karena itu begitu pentingnya sholat ini, sehingga Rasulullah kepada keluarga kita masing-masing agar orang tua memerintahkan anaknya ketika umur 7 tahun, sejak umur 7 tahun. Oleh Rasulullah diperintahkan kepada orang tua agar setiap orang tua memerintahkan putranya sejak umur 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa sholat itu begitu penting. Kemudian kalau tidak sholat pada usia 10 tahun, maka pukullah, kata Rasulullah. Ya tentunya memukul secara mendidik, agar anak kita semuanya sadar pentingnya sholat. Karena sholat membawa keselamatan seseorang kelak di akhirat.
agar tidak dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Ini pentingnya sholat. Makanya orang tua yang baik selalu mengingatkan. Orang tua yang baik adalah selalu mengingatkan kepada putra-putrinya mengenai ibadah sholat. Bahkan anak yang sudah dewasa, anak yang sudah berkeluarga, anak yang sudah bekerja, bahkan jadi pejabat pun, orang tua yang baik selalu mengingatkan tentang sholatnya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita selalu mengingatkan kepada anak-anak kita agar selalu sholat. Jadi ibadah sholat ini tidak main-main. Karena kata Rasulullah yang pertama kali ditanya di akhirat kelak adalah sholat, bukan ibadah yang lain. Makanya kalau kita perketat masalah ibadah sholat itu kepada anak-anak kita, inilah tanda-tanda orang tua yang baik terhadap putra-putrinya, tanda-tanda orang yang baik terhadap keluarganya. Karena memang Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum, dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari siksa api neraka. Oleh Allah diingatkan kepada kita diperintah agar menjaga diri kita, memberi contoh kepada keluarga kita tentang masalah ibadah. Karena ibadah sholat menyelamatkan dari siksa api neraka. Para jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan bahwa karena begitu pentingnya sholat, sehingga Rasulullah dengan tegas menyatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin, barang siapa yang mendirikan sholat maka berarti faqad aqamadin, berarti dia mendirikan agama. Kalau mendirikan sholat maka berarti kita mendirikan agama, mendirikan Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah. Di sini banyak yang sholat, ketika Jumat juga sholat, ketika setiap waktu sholat fardu 5 kali sehari semalam kita sholat. Ini menandakan bahwa Islam itu tegak, bahwa Islam itu ada, karena umat Islamnya sadar akan pentingnya sholat. Namun sebaliknya kata Rasulullah, faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka sungguh dia telah merobohkan agama, dia sungguh telah merobohkan Islam apabila meninggalkan sholat. Sehingga orang yang tidak sholat itu dikenal dengan tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Naudzubillah, mereka hanya KTP saja yang Islam tapi tidak sholat. Maka apabila ada di antara keluarga kita, mari kita ajak dengan baik. Mudah-mudahan sadar mereka akan pentingnya sholat, karena sholat sebagai bekal untuk mati, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak. Sholat menyelamatkan kita kelak di akhirat. Para jamaah, begitu pentingnya juga kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, terutama yang masih menjadi tarikus sholat, orang yang masih meninggalkan sholat. Para jamaah rahimakumullah, untuk itu juga dinasihatkan, diperintahkan oleh Rasulullah agar kita selalu sholat yang sebenar-benarnya sholat, bukan sekedar gugur kewajiban. Sehingga kita kenal, dan ayat ini sangat dikenal, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah kekejian dan kemungkaran atau kejahatan. Orang sholat tidak akan berbuat jahat apabila benar-benar sholatnya karena Allah, dengan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, taat, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sholat itu benar-benar mencegah seseorang yang sholat itu dari berbuat kejahatan. Kalau orang sholat yang masih berbuat jahat, maka
masih dipertanyakan ibadah sholatnya. Para jamaah rahimakumullah, dan kita mudah-mudahan juga selalu memohon kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah tolong kepada Allah. Kalau kita punya problema apa saja, memohon kepada Allah. Ista'inu, mintalah tolong kepada Allah. Ini kata kerja perintah, diperintahkan kepada semua kita orang yang beriman. Ista'inu, mintalah tolong kepada Allah, bisabri dengan sabar, wassalah, dan juga dengan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu selalu beserta orang-orang yang sabar. Artinya Allah selalu menolong orang-orang yang tahan uji di dalam menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan problema kehidupan. Kita mohon kepada Allah, kita mohon jalan keluar, kita mohon solusi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa sudah rajin sholat 5 kali sehari semalam, kita marilah juga menambah sholat tahajud, sholat sunnah tengah malam. Kita mohon kepada Allah agar segala masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini oleh Allah diberi jalan keluar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, melalui khutbah pertama, khutbah Jumat ini, Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita yang mudah-mudahan kita nanti selalu senang meningkatkan sholat tidak hanya sendirian, tidak hanya selalu sendirian. Marilah kita selalu sholat berjamaah. Di masjid yang megah ini kita syukuri, kita punya masjid yang megah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat berjamaah. Rasulullah menyatakan, sholatul jamaati, sholat berjamaah, afdalu min sholatil fadhi, lebih utama daripada sholat sendirian. Bisa ba'in wa ishrina darajat, 27 derajat. Derajatnya sangat tinggi dibanding 1 derajat sholat sendirian. Karena memang di dalam sholat berjamaah kita dapat bermasyarakat, kita semakin berkomunikasi yang baik, kita selalu berbuat baik antara satu dengan yang lain, sebagaimana diingatkan oleh Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ini sekelumit khutbah bisa memberikan motivasi kepada kita sekalian untuk meningkatkan ibadah, semakin taqarrub ilallah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim, fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam khutbah yang kedua ini, saya hanya mengingatkan atau kita saling mengingatkan agar selalu setiap punya problema apa saja selalu memohon kepada Allah. Rasulullah berpesan kepada kita, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu akan meminta, jangan meminta kepada yang lain, memintalah kepada Allah. Fas'alillah, mintalah kepada Allah apa saja kebaikan-kebaikan yang kita butuhkan, mintalah kepada Allah. Jangan meminta kepada apa yang dilarang oleh Allah.
Kita minta apa yang diperbolehkan di dalam Islam, tidak menyimpang dari ajaran Islam, mintalah kepada Allah. Begitu pula apabila kita memohon pertolongan kepada Allah, wa idzas ta'anta fasta'in billah. Apabila kita mohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Bukan minta pertolongan kepada kuburan, bukan minta pertolongan kepada pohon besar yang dianggap keramat dan sebagainya. Kita diperintah dalam Islam hanya disuruh mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa melalui khutbah yang kedua ini, mudah-mudahan kehidupan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan doa ini selalu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma yassir wa la tu'assir kulla umurina umurid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.